Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 7, bertemu lagi di channel Tutor Matematika. Pada video kita kali ini, kita akan belajar tentang hubungan sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Objektif kita kali ini adalah siswa memahami sudut-sudut sehadap, siswa memahami sudut-sudut berseberangan, dan siswa memahami sudut-sudut sepihak. Oke. Semisal saya memiliki sebuah garis ya yang warna merah dan saya namakan garis A, kemudian dia sejajar dengan garis B yang warna biru. Ya, jadi garis A dan B adalah sejajar, kemudian mereka dipotong oleh garis M ya, garis yang warna hijau. Nah, dari perpotongan sebuah garis terhadap garis sejajar itu akan menghasilkan sudut-sudut ya. Di sini ada sudut yang ada di garis A, yaitu sudut A1, A2, A3, A4, dan sudut yang di garis B, yaitu B1, B2, B3, B4. Jadi ada 8 sudut yang terbentuk ya. Nah, dari 8 sudut yang terbentuk itu mereka memiliki hubungan ya, memiliki keterkaitan. Mereka membentuk sudut sehadap, ada yang membentuk sudut berseberangan, dan ada yang membentuk sudut saling sepihak. Ya, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah sudut sehadap. Dari namanya aja, sudut sehadap itu jelas ya, mereka menghadap ke arah yang sama. Ya, menghadap ke arah yang sama. Misalnya, di sini saya mempunyai sudut A2 di sini ya. A2 itu menghadap ke kanan atas. Nah, kita akan mencari sudut yang sehadap dengan A2 ini siapa? Kita akan mencarinya di garis B ya. Bisa kita lihat bahwa yang sehadap dengan garis A2 adalah B2 ya. Jelas sekali bahwa mereka menghadap ke arah yang sama. Seperti itu. Nah, jadi kita tulis saja sudut A2 itu sehadap dengan sudut B2. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan besar sudutnya? Nah, di sini disebutkan bahwa besar sudutnya adalah sama ya. Secara sekilas aja bisa kita lihat ya bahwa mereka bentuknya sama. Besar sudutnya juga sama. Maka bisa kita tulis sudut A2 itu sama dengan sudut B2. Seperti itu ya. Kita akan mencari lagi sudut yang sehadap lagi. Misalnya di sini A4. Nah, kalau sudut A4 itu berarti sehadap dengan siapa? Yaitu B4 ya. Sebelah sini ya. Berarti bisa kita tuliskan bahwa sudut A4 itu adalah sehadap dengan sudut B4 dan besarnya juga sama ya, maka A4 sama dengan B4. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Sudut A1 itu sehadap dengan sudut B1. Maka bisa kita tulis A1 sama dengan B1 ya, besarnya sama. Kemudian yang terakhir adalah sudut A3 itu sehadap dengan sudut B3. Maka bisa kita tulis bahwa A3 sama dengan B3. Seperti ini ya. Ini adalah sudut sehadap. Menghadap ke arah yang sama dan besarnya pun sama. Seperti itu. Oke. Yang berikutnya adalah sudut berseberangan. Sudut berseberangan dari namanya aja bisa dipahami bahwa posisinya itu berlawanan. Di sini ada dua jenis, yaitu berseberangan dalam dan berseberangan luar. Ya, perhatikan bahwa
misalnya di sudut A ya, yang garis A. Sudut A1 dan A2 ini adalah sudut luar ya. Kemudian kalau A3, B4 itu sudut dalam. Begitu juga dengan yang B12 itu sudut dalam ya, karena dia ada di dalam. Kemudian B3, B4 itu adalah sudut luar. Nah, maka kita bisa menentukan bahwa sudut yang berseberangan itu misalnya nih ya, misalnya A3 itu berseberangan dengan B1 ya. Dan mereka adalah berseberangan dalam ya, karena letaknya sama-sama di dalam. Oke, coba kita tulis. Jadi ini misalnya ini adalah BD gitu ya. Berseberangan dalam, yang ini adalah BL. Berseberangan luar. Maka bisa kita tulis sudut A3 itu berseberangan dalam dengan sudut B1 gitu ya. Nah, bagaimana dengan besarnya? Besarnya adalah sama. Maka kita tulis juga seperti tadi, A3 sama dengan B1 gitu ya. Kemudian ada lagi yang berseberangan dalam, yaitu A4 dengan B2 ya. Kita tulis sudut A4 berseberangan dalam dengan sudut B2 gitu, dan bisa kita tuliskan besarnya adalah sama, A4 sama dengan B2 seperti itu ya. Ini adalah berseberangan dalam. Nah, sekarang kalau berseberangan luar berarti letaknya di luar ya, yang A12 sama B34 gitu. Coba kita lihat contohnya. Satu, kalau A2 berarti dia berseberangan luar dengan B4 ya. Mereka berseberangan tapi sama-sama di luar gitu. Ya, jadi bisa kita tulis sudut A2 itu adalah berseberangan luar dengan sudut B4. Nah, besarnya juga sama ya. Jadi kita tulis A2 sama dengan B4. Kemudian yang terakhir, kalau sudut A1, ini sudut A1 itu berseberangan luar dengan sudut B3 ya. Nih, jadi kita tulis aja sudut A1 berseberangan luar dengan sudut B3, dan bisa kita tulis besarnya sama, A1 sama dengan B3 seperti itu ya. Ini adalah sudut berseberangan, ada yang berseberangan dalam dan ada berseberangan luar. Oke, next. Yang berikutnya adalah sudut sepihak. Nah, kalau sudut sepihak itu seperti apa nih? Sudut sepihak itu adalah yang posisinya sama. Nah, di sini ada dua, sepihak dalam dan sepihak luar. Ya, contohnya sudut sepihak itu adalah kalau yang dalam ya. Misalnya adalah A3 dengan B2. Jadi sama-sama di dalam. Nanti kalau sepihak luar berarti sama-sama di luar gitu. Nah, ini kita misalnya di sini kita tulis ini adalah SD ya, sepihak dalam, dan ini adalah SL, sepihak luar. Nah, bisa kita tulis bahwa sudut A3 itu adalah sepihak dalam dengan sudut B2 gitu. Nah, besar sudutnya bagaimana? Di sini dikatakan bahwa jumlahnya adalah 180 derajat ya. Jadi besarnya nggak sama. Ya, kita bisa lihat secara visual aja di gambar bahwa mereka besarnya nggak sama ya. Nah, jumlahnya mereka adalah 180 derajat. Maka bisa kita tulis A3 ditambah B2 sama dengan 180 derajat gitu. Kemudian ada lagi yang sepihak dalam, yaitu A4 dengan
B1 ini ya. Sudut A4 sepihak dalam dengan sudut B1. Maka bisa kita tuliskan bahwa jumlah mereka itu adalah 180 derajat, seperti itu. Oke, sekarang kalau sepihak keluar, berarti posisinya adalah sama-sama di luar ya. Contohnya di sini misalnya adalah misalnya sudut A2. Sudut A2 itu sepihak keluar dengan sudut B3. Jadi sama-sama di luar ya kalau sepihak keluar. Bisa kita tulis sudut A2 sepihak keluar dengan sudut B3 gitu ya. Dan jumlahnya adalah 180 derajat. Oke, satu lagi. Sudut A1 sepihak keluar dengan sudut B4. Sudut A1 sepihak keluar dengan sudut B4. Dan bisa kita tulis A1 plus B4 sama dengan 180 derajat. Seperti itu ya. Di sini ada garis sejajar ini, kemudian dipotong oleh sebuah garis ya, dan membentuk sudutnya adalah kita namai A, B, C, D, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, dan E, F, G, H ya, ada 8 sudut ya sama ya. Nah, kita akan mencari mana yang merupakan sudut sehadap. Sudut sehadap itu tadi apa? Yang menghadap ke arah yang sama ya. Misalnya di sini sudut B. Berarti sehadap dengan sudut F gitu ya. Kita isi di sini sudut B dan sudut F ya yang sehadap. Kemudian apalagi? Sudut C dengan sudut G. Sudut C dan sudut G. Kemudian apalagi? Sudut A dengan sudut E. Sudut A dan sudut E. Dan yang terakhir, sudut D dengan sudut H. Sudut D dan H. Nah, inilah sudut-sudut yang sehadap ya. Kalau sudut berseberangan, berarti ada dua ya. Berseberangan dalam, berarti BD ya, dan BL. Ada dua ya, berseberangan dalam dan berseberangan luar. Kalau yang berseberangan dalam berarti contohnya adalah sudut D dan sudut F ya. Sudut D dan sudut F. Sudut D dan sudut F. Kemudian satu lagi sudut C dan sudut E ya. Sudut C dan sudut E. Oke. Kemudian kalau berseberangan luar berarti ada di luar, yaitu sudut B dan sudut H. Oke, kita tulis sudut B dan sudut H. Kemudian satu lagi adalah sudut A dengan sudut G. Sudut A dan sudut G. Nah, itulah sudut berseberangan. Gimana dengan sudut sepihak? Sudut sepihak adalah yang posisinya sama. Misalnya, contohnya sudut sepihak berarti sudut C. Contohnya adalah sudut C dan sudut F ya. Mereka saling sepihak. Sudut C dan sudut F.
kemudian sudut D dan sudut E, sudut D dan sudut E. Oh iya, ini adalah sepihak dalam ya. Ini adalah sepihak dalam. Kemudian kalau sepihak luar berarti sama-sama di luar ya, yaitu sudut B dan sudut G. Sudut B dan sudut G. Yang terakhir, sudut A dan sudut H. Sudut A dan sudut H. Seperti ini ya, ini adalah sepihak luar. Nah, selanjutnya adalah misalnya ada soal seperti ini. Ada dua garis sejajar ya, garis K dan garis M. Kemudian dipotong oleh garis N ya. Nah, di sini diketahui 105 derajat. Kemudian di sini 75 derajat. Berapakah besarnya X dan Y? Kita akan cari ya. Perhatikan sudut 75 dan sudut X. Mereka adalah dalam berseberangan ya, berseberangan dalam. Berseberangan dalam. Sudut yang saling berseberangan dalam. Itu adalah sudut 75 derajat dan sudut X. Maka besarnya gimana kalau berseberangan? Besarnya sama ya, berarti bisa kita tulis bahwa X adalah 75 derajat juga ya. Kemudian yang 105 dan Y, mereka adalah sudut yang berseberangan luar ya. Sudut yang berseberangan luar. Itu 105 derajat dan sudut Y. Maka karena sama-sama berseberangan, berarti besarnya adalah 105 juga, seperti itu ya. Nah, sudah ketemu deh 70, X-nya 75 dan Y-nya adalah 105. Seperti itu, oke. Kemudian contoh soal yang berikutnya. Di sini ada sudut 102 derajat dan di sini ada 3Y. Berapakah nilai Y? Nah, mereka berdua tuh gak ada hubungannya ya, gak sehadap, gak berseberangan, dan gak sepihak ya. Nah, kita bisa nyari dulu nih sudut yang ada di sini, yang sebelahan sama 102. Nah, ini adalah sudut lurus ya dari 102, pelurusnya 102 berapa nih di sini? Jadi ini adalah 180 dikurang 102 ya. Berarti ini adalah 78 derajat ya. Di sini 78 derajat. Nah, perhatikan sudut 78 derajat sama 3Y itu sudut yang saling berseberangan dalam ya. Berseberangan dalam antara sudut 3Y dan 78 derajat, ya kan? Nah, kalau berseberangan itu sama dengan kan? Maka bisa kita tuliskan bahwa 3Y sama dengan 78. Maka Y sama dengan 78 dibagi 3. 26 derajat. Contoh berikutnya, ini ada dua garis sejajar G dan H, kemudian dipotong oleh garis K ya. Terbentuklah sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diketahui sudut G2 itu 75. Sudut 2 itu 75 derajat. Kemudian sudut H8 ini adalah 3X plus 15. Berapakah nilai X? Nah, kalian sudah tahu kan sudut 75
sudut 2 dan sudut 8 ini hubungannya apa? Yaitu dalam berseberangan ya, antara 75 dan 3x plus 15. Kalau berseberangan itu besarnya sama ya, berarti kita tulis aja langsung 3x plus 15 sama dengan 75. 3x sama dengan 75 dikurang 15. 3x sama dengan 60 dan x adalah 60 dibagi 3, 20 derajat. Nah, inilah video kita tentang hubungan sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.